Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 2 kebetulan ambil giliran kedua juga. Nah, dari sini akan membahas mengenai pembelajaran sederhana. Yang di sini saya tidak sendiri. Saya dengan Ella Novendra, ada Rani Nuraningsi dan Deli Angeli. Untuk bagian yang awal ini akan dipaparkan terlebih dahulu oleh rekan saya Rani Nuraningsi. Dipersilakan. Untuk CPKU atau capaian kompetensi umum yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk capaian kompetensi khusus yang pertama, mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar secara bertanggung jawab. Yang kedua, mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri. Lalu yang ketiga, mampu merancang dan melaksanakan evaluasi, proses, dan hasil pembelajaran di sekolah dasar secara berkelanjutan. Dan yang keempat, mampu merancang dan melaksanakan penelitian bidang pendidikan secara ilmiah sesuai dengan etika akademik dan melaporkannya dalam bentuk skripsi dan mengaplikasikannya ke artikel ilmiah. Lalu tujuan pembelajaran yang pertama itu ada jenis-jenis media sederhana, yang kedua kelebihan dan keterbatasan masing-masing media pembelajaran sederhana, dan yang ketiga karakteristik media pembelajaran. Untuk target tercapainya pembelajaran itu memahami media pembelajaran sederhana. Lalu ada tata cara penggunaan Flipbook atau Flip HTML5. Flip HTML5 itu merupakan aplikasi Flipbook berbasis web yang dapat digunakan untuk mengubah file PDF ke bentuk Flipbook. Tata cara penggunaan yang pertama itu buka browser lalu ketik Flip HTML5 pada kolom pencarian. Klik web pada baris paling pertama. Jika web yang diklik sudah benar, maka tampilan pertamanya akan terlihat pada gambar. Selanjutnya, kita perlu sign up. Untuk itu, kita klik sign in yang terdapat pada bagian kanan atas. Dan yang kedua, tampilan selanjutnya akan seperti ini. Lalu kita pilih sign up dan masukkan email, paspor, dan mengetikkan kembali paspor yang sudah dibuat, atau kita langsung sign in menggunakan akun Facebook atau Google yang sudah ada. Jika sudah berhasil masuk atau sign in, file yang akan dibuat Flipbook bisa langsung diseret atau bisa dengan klik upload PDF. Lalu tinggal pilih file mana yang akan dijadikan Flipbook. Pastikan file berbentuk PDF. Lalu yang keempat, setelah proses dan converting berhasil, sambil menunggu file terbuka sempurna, kita bisa mengedit kolom teks, description, keyword, dan kategori sesuai dengan Flipbook yang kita buat, kemudian klik apply. Lalu yang kelima, agar tampilan menjadi lebih menarik, klik styling. Pada bagian ini kita bisa memilih warna atau tema untuk background Flipbook yang kita buat, lalu klik apply. Dan kita juga bisa menambahkan dynamic scans agar lebih menarik. Lalu yang terakhir, jika sudah, maka Flipbook yang kita buat sudah jadi. Flipbook ini bisa kita share, download, ataupun print. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ella Novendra. Untuk materi yang untuk kami angkat yaitu mengenai media pembelajaran sederhana. Berikut dari peta konsepnya. Tentunya media pembelajaran sederhana sebagai judul yang dilanjutkan pengertiannya. Dan dari pengertian ada 3 poin yang akan dipaparkan oleh rekan saya nanti. Di antaranya ada jenis-jenis dari media pembelajaran sederhana, manfaat media pembelajaran sederhana, serta kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran sederhana.
selanjutnya akan dipaparkan lebih lanjut oleh Deli Angeline. Dipersilakan. Baik, terima kasih Erlan. Yang selanjutnya ada media pembelajaran sederhana. Apa itu media pembelajaran sederhana? Media sederhana adalah media yang bahannya murah dan mudah diperoleh, serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahan media pembelajaran sederhana dapat diperoleh di sekitar sekolah. Barang-barang yang tidak terpakai dapat dijadikan bahan media sederhana. Yang selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran sederhana. Di sekitar kita terdapat banyak benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Guru diharapkan kreatif untuk memanfaatkan benda tersebut menjadi media agar dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Beberapa macam media pembelajaran sederhana, antara lain yang pertama ada gambar. Gambar sebagai media meliputi foto, lukisan, atau gambar, dan sketsa atau gambar garis. Tujuan utama penampilan berbagai jenis ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua ada peta dan globe. Peta dan globe digunakan untuk menyajikan data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai-sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Yang ketiga ada grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah penggambaran data berangka bertitik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan. Yang keempat ada papan tulis. Papan tulis digunakan untuk menyajikan tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol untuk whiteboard. Yang terakhir ada papan flanel. Gambar-gambar yang dapat dipasang dan dilepas mudah sehingga dapat dipakai berkali-kali. Yang selanjutnya ada manfaat media pembelajaran sederhana. Berbagai mata pelajaran memiliki kaitan yang erat dengan objek yang kompleks. Untuk membawa berbagai objek tertentu tentu sangat sulit, sementara penjelasan verbal sering membuat peserta didik kurang cepat memahami konsep yang dipelajari. Media sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Yang pertama ada membangkitkan rasa ingin tahu, yang kedua ada membuat konsep abstrak menjadi konkret, yang ketiga ada menyajikan informasi belajar serta secara konsisten, yang keempat dapat mempusatkan perhatian siswa, dan yang terakhir mengatasi perbedaan pengalaman peserta didik. Selanjutnya ada kelebihan media pembelajaran sederhana. Yang pertama, cara pembuatannya mudah, hanya menggunakan alat dan bahan yang tidak terpakai. Yang kedua, membuat peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, membuat suasana kelas menjadi tidak jenuh. Yang keempat, mengasah kreativitas siswa dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada kekurangan media pembelajaran sederhana. Yang pertama, siswa menganggap media tersebut tertinggal oleh zaman. Yang kedua, keterbatasan ruang lingkup. Yang ketiga, kurang efektif jika digunakan untuk menyampaikan materi yang cukup banyak. Dan yang terakhir, biaya percetakan gambar akan mahal jika ingin menampilkan ilustrasi gambar atau foto yang berwarna-warni. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Maka dapat disimpulkan, meski media pembelajaran sederhana dapat memudahkan pembelajaran, namun pasti terdapat kelebihan maupun kekurangannya, seperti hanya fokus pada penglihatan saja, tidak adanya audio atau musik yang mampu membantu meningkatkan semangat siswa. Selain itu, guru harus cerdik dalam menyesuaikan media pembelajaran dan materi yang akan disampaikan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Sekian dari kelompok kami. Ada